kesekian kalinya saya, Mas Nayanti Fau, akan memenuhi tugas kuliah saya dalam bentuk video ini. Nah, di sini kali ini saya memenuhi tugas kuliah mata kuliah Teknologi Pengolahan Buah Sayur dan Umbi-umbian. Nah, di sini saya ditugaskan untuk mereview atau menjelaskan salah satu produk umbi-umbian, produk pangan hasil umbi-umbian yang ada di sekitar. Nah, di sini saya sudah menyiapkan salah satu produknya. Ini cemilan dari yang diproduksi oleh PT Kalbi Wings, brandnya Potabi. Mungkin teman-teman tidak asing lagi, soalnya ini biasanya makanan anak kos sih kalau misalnya lagi nonton atau lagi santai. Oke, saya lanjut. Nah, di sini saya akan mereview produk Potabi yang varian rumput laut panggang. Nah, kalau asumsi saya itu tuh makanya kemasan yang ini nih warnanya hijau untuk menandakan bahwa dia tuh rasa rumput laut. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Kalau saya gitu, soalnya dia rasa rumput laut kan hijau, jadi membedakan sama yang lain. Karena di kemasannya itu ada varian lain juga. Nah, ini ada daging sapi, ada ayam bakar, keju, dan lain-lain. Oke. Nah, selain memperkenalkan produknya dan varian-varian yang ada, di sini aku juga akan menjelaskan nanti soal komposisi dari pembuatan snack Potabi ini. Untuk lebih jelasnya, mungkin teman-teman bisa membaca di atas ini sudah aku letakkan, kalau misalnya dari kemasannya sih komposisinya kurang jelas ya, tulisannya tuh kecil banget, makanya aku fotoin terus aku letak di atas ini, aku cut gitu, semoga bisa terbaca. Kalau dari sini ada kayak kentang, minyak kelapa sawit, bumbu perasa dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita lihat dari sini, itu tuh kentang digunakan sebanyak 55%, termasuk angka yang cukup besar karena kentang kan bahan utamanya ya, jadi udah otomatis pasti digunakan lebih banyak dari pembuatan ini. Nah, selanjutnya komposisinya ada minyak kelapa sawit. Tentunya minyak kelapa sawit ini digunakan untuk menggoreng kentangnya. Nah, di sini katanya mengandung antioksidan TBHQ. Nah, berdasarkan yang saya baca, antioksidan TBHQ ini ditambahkan pada minyak itu sendiri untuk mencegah adanya bau ketengikan pada minyak gorengnya dan memperpanjang umur simpannya juga. Kemudian ada bumbu rasa rumput laut panggang. Nah, berdasarkan tadi variannya itu kan rasa rumput laut panggang, otomatis di dalam kentangnya nanti akan ditambahkan bahan atau bumbu rasa rumput laut panggang. Nah, di sini rasa rumput laut panggangnya mengandung gula, garam, bubuk kecap, perisa sintetik, penguat rasa, di mana penguat rasanya ada mononatrium glutamat, dinatrium inosinat, dan dinatrium guanilat. Tentunya teman-teman bertanya-tanya kan tentang ketiga penguat rasa yang saya sebutkan tadi, kayak mononatrium glutamat, dinatrium inosinat, dan dinatrium guanilat. Nah, secara sederhananya ini tuh penguat rasa yang kayak MSG, monosodium glutamat, atau kayak biasa kita kenal micin. Nah, makanya kalau misalnya kita makan ini kan kayak rasanya rasa micin atau umami gitu kan. Nah, kayak gitulah. Makanya di sini ada, karena itu disebabkan karena adanya penguat rasa tadi gitu. Kemudian ada di sini juga ditambahkan rumput laut sebanyak 0,64%. Kemudian ada hidrosilat protein kedelai. Jadi di dalam pembuatan snack Potabi ini ada ditambahkan protein nabati yang berfungsi untuk meningkatkan nutrisi dari makanan ini. Dan juga berdasarkan sumber yang saya baca, itu protein nabati juga pada bahan makanan juga dapat mencegah terjadinya kanker kayak gitu. Nah, dimana di sini mengandung pewarna alami karamel kelas 3, dimana pewarna alami ini sudah sering digunakan juga di dalam pembuatan makanan karena dia dapat mampu meningkatkan warna alami dari makanan yang kita olah begitu. Nah, di komposisi selanjutnya ada rumput laut yang ditambahkan juga sebanyak 0,6%.
Kemudian ada hidroksilat protein kedelai, di mana hidroksilat protein kedelai ini adalah protein dari nabati yang ditambahkan ke dalam makanan ini. Jadi dia akan menambah nutrisi yang ada di dalam makanan ini nantinya. Dimana juga protein nabati ini, protein hidroksilat yang dari kedelai ini mengandung pewarna alami karamel kelas 3 yang fungsinya sebagai untuk meningkatkan warna alami atau warna asli dari ini kentangnya. Oke guys, jadi sekarang tiba saatnya nggak di akhir sih, tapi aku akan mencoba mencicipi ini produknya. Sebenarnya pernah sih aku makan, cuma karena ini tugas mereview, jadi saya harus mereview. Nah, kita buka dulu ya. Ini sepertinya susah, jadi kita harus menggunakan gunting. Tada! Oke, udah. Isinya kayak gini, sebanyak ini. Terus 2000 years later. nah, setelah saya coba, ini produknya renyahnya bagus gitu, renyahnya bagus. Kemudian apa sih namanya, kalau yang saya bilang tadi rumput lautnya kan, ini rasa rumput lautnya lumayan terasa juga. Kemudian penguat rasa rumput lautnya juga udah cukup banget. Oke, tibalah saatnya saya harus menutup konten ini karena sudah selesai. Rasanya saya sudah selesai mereview produk Potabi, salah satu produk pangan yang berasal dari umbi-umbian, yaitu kentang. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan, dan semoga juga doakan saya dapat nilai yang bagus ya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.